Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani, NIM 1802069. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus metode Promete, kriteria penentuan kenaikan jabatan. Mana metode Promete itu adalah suatu metode penentuan urutan dalam analisis multi kriteria yang menawarkan cara fleksibel dan sederhana kepada user. Nah, metode Promete berfungsi untuk mengolah data, baik data kuantitatif dan kualitatif, sekaligus di mana semua data digabung menjadi bobot penilaian yang diperoleh melalui penilaian survei. Di mana di sini kriteria penentuan kenaikan jabatan pegawai yaitu kedisiplinan dalam kerja, pelatihan kerja, pendidikan, absen dan loyalitas. Dan selanjutnya itu alternatif atau kriteria, di mana A1 kriteria pegawai 1 dan A2 kriteria pegawai 2, A3 kriteria pegawai 3, A4 kriteria pegawai 4, A5 kriteria pegawai 5. Di mana sini variabelnya P1 pegawai 1, P2 pegawai 2, P3 pegawai 3, P4 pegawai 4, P5 pegawai 5. Baiklah, kita memasuki ke Excelnya, di mana di sini kriteria penentuan kenaikan jabatan pegawai itu ada kedisiplinan dalam kerja, pelatihan kerja, pendidikan, absen dan loyalitas. Sini ada variabel, itu variabel P1 pegawai 1 dan selanjutnya itu sampai P5 itu pegawai 5. Kemudian ada kriteria variabel, mana kriteria variabel ini A1 kedisiplinan kerja, A2 pelatihan kerja, A3 pendidikan, A4 dan absen dan loyalitas. Nah, dan selanjutnya kita ada alternatif. Di sini kita memasukkan nilai A1 9 dan A5 9. Kita memasukkan angkanya. Di sini kita memasukkan angkanya bebas untuk menghitung. Nah, inilah ini kita akan menghitung. Dan selanjutnya kita akan menghitung di mana sini P1 dikurang P2 dikurang P4 dan dikurang P5. Dan selanjutnya P1 dikurang P3 dikurang P4 dikurang P5. Dan selanjutnya P2 dikurang P3 dikurang P4 dan dikurang P5. Dan untuk selanjutnya penghitungan A2, A3 dan A4 dan A5 sama juga pengurangan. Nah, untuk mencari nilai konferensi, di mana jika nilainya lebih dari 3, maka itu nilainya 0. Apabila kurang dari 1, maka hasilnya 0 juga, kecuali itu nilainya 1 atau 2, maka nilainya akan 1. Nah, untuk mencari nilai hasil, yaitu di sini kita lihat dari variabel pegawai, itu cara mencarinya ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 dan ditambah P4. Nah, berikutlah hasilnya. Nah, untuk nilai-nilai indikator referensi multi kriteria ini kita ambil dari nilai koferensi.
untuk mencari nilai living flow, P1 nya itu 1 dibagi buka kurung 5 dikurang 1 dikali, dan dikali itu kita ambil dari indikator referensi multi kriteria dari A2 secara horizontal ke sampai ke A5. Dan itu hasil dari living flow P1. Dan untuk perhitungan selanjutnya itu dari P2, P3, P4 dan P5 itu mengikuti dengan cara penghitungan P1 tersebut. Jadi cara mencarinya itu bersama dengan cara mencari nilai P1. Dan selanjutnya kita mencari nilai dari entering flow, dimana P1 nya kita mencari sama dengan 1 dibagi 1 dikali buka kurung 5 dikurang 1 dan kali. Nah, jika di living flow tadi itu secara horizontal, maka di entering flow ini secara vertikal. Dan untuk selanjutnya sama juga cara pengerjaannya atau cara mencarinya sama seperti P1. Untuk selanjutnya di sini kita mencari nilai dari net flow, dimana cara untuk mencarinya itu P1 living flow itu dikurang dengan entering flow P1. Dan untuk mencari P2 net flow itu living flow P2 dikurang dengan entering flow P2. Dan untuk mencari net flow P3 living flow P3 dikurang dengan entering flow P3. Dan begitu seterusnya hingga P5. Dan untuk mencari nilai living flow, entering flow dan net flow itu kita ambil dari nilai sebelumnya. menentukan rankingan. Dan untuk menentukan rankingan berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa alternatif dengan nilai net flow tertinggi, yaitu pegawai 5 dengan nilai 32,8 berdasarkan rankingan yang dilakukan menggunakan metode PROMPT. Maka dari itu pegawai 5 dapat direkomendasikan akan naik jabatan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya untuk metode PROMPT kriteria penentuan jabatan kenaikan jabatan
Apabila terbanyak kesalahan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.